Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya para sobat di Betawi Love Kicau. Salam sejahtera untuk abang-abangku, seniorku semuanya dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan semuanya sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Oke, kembali lagi dengan saya. Maaf ya, sekarang uploadnya ini jarang, tapi tetap sering saya upload karena memang ada beberapa yang harus saya kerjakan seperti itu ya. Oke para sobat, jangan lupa juga nih untuk bantu terus, dukung terus yang baru pertama kali gabung. Silakan di klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya juga. Semoga bermanfaat agar video ini bisa berguna untuk para pemula semuanya gitu ya. Nah, gini nih para sobat. Jadi banyak yang inbox ke saya, gimana sih Bang caranya untuk membahas atau cara mengatasi cuca hijau yang salto gitu. Cuca hijau yang salto ini yaitu sebenarnya bukan karakteristik, dan ini pun bisa dibenarkan dalam segi karakteristik, bisa ada juga, tapi tidak semuanya cuca hijau salto itu dari karakteristiknya gitu ya. Jadi salto ini memungkinkan juga tertular pada burung yang lainnya juga gitu, karena dia melihat tingkah laku suatu burung mungkin gitu. Akhirnya pada saat itu cuca hijau akan ikut-ikutan bandel. Yang pertama mungkin nampar jeruji atau lompat-lompat gitu ya. Itu segala kemungkinannya bisa terjadi. Oke, singkat, padat, jelas. Di sini saya ingin memberikan ada 8 cara yang menurut saya ini cukup ampuh untuk mengatasi cuca hijau yang salto. Nah, jadi para sobat harus tahu dulu ya, untuk bagaimana sih cara mengatasi cuca hijau yang suka salto ini gitu. Ya, tadi saya sudah kasih tahu penyebabnya, dan tolong disimak baik-baik. Yuk kita mulai. Yang pertama, ini langsung saya mengasih tahu cara mengatasinya ya. Itu ya. Yang pertama, kalau menurut saya pribadi ya, ini untuk yang pertama adalah di terapi kerodong para sobat. Terapi kerodong ini agar kenapa? Bisa jadi cuca hijau yang tadinya nggak bisa tenang, artinya yang nggak bisa tenang ini ya salto-salto gitu ya. Karena ia mungkin stres dari kondisinya, lingkungannya, atau kendala karena burung lain yang dia tiru gitu ya. Itu gunanya full kerodong untuk tidak melihat burung satu jenis atau burung yang lainnya gitu ya. Ini sering dikerodong, berarti full kerodong dong Bang. Kalau untuk burung yang salto ya, yes, saya bilang full kerodong kalau untuk burung yang salto. Namun tidak full kerodong pada saat paginya. Paginya boleh kita bersihkan, sambil kita gantung sebentar, 10 menit, 15 menit, 20 menit, itu tidak masalah ya. Untuk habis dari situ kita full kerodong kembali gitu ya. Jadi gunanya full kerodong ini untuk mengurangi daya bandelnya pada burung cuca hijau tersebut yang suka salto gitu. Lanjut nih para sobat, di sini ada kedua ya. Kedua ini sebenarnya lumayan berpengaruh untuk cara mengatasi cuca hijau yang benar-benar ini saltonya udah nakal tiap detik gitu ya. Para sobat mungkin bisa ngelihat ada burung cuca hijau yang setiap detik atau baru berapa turun dari tangkringan sudah langsung salto, seperti video yang saat ini yang saya ambil videonya dari teman saya, yaitu Mr. Robi ya, Bang Robi lah, alias Bang Robi ini minta diliput cuca hijaunya yang salto ini, sekaligus minta dibuatin cara
penanganannya gitu ya. Jadi yang kedua ini menurut saya bagus ya. Yang kedua ini tolong ganti sangkar yang tadinya ukurannya lebih besar, kita turunkan menjadi lebih kecil. Contohnya misalkan para sobat cuca hijaunya memakai kandang nomor 2 gitu ya. Coba diturunkan jadi memakai lebih kecil lagi di nomor 3-nya. Seperti itu. Itu mungkin akan lebih memperkecil celah untuk cuca hijau itu untuk salto. Memang tidak langsung full sembuh, wah sembuh, enggak juga, ada tahapannya gitu ya. Fungsinya apa sih Bang kalau ganti sangkar ini yang lebih kecil? Sangkar itu bisa jadi penyebab cuca hijau yang nggak bisa diam juga ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi harus punya sangkar cadangan nih. Para sobat di rumah punya sangkar cadangan yang ukurannya lebih kecil lagi. Jadi masukin di situ. Yang tadinya kita pakai ukuran 1 nih misalnya. Kan gede banget ya. Kandang nomor 1 itu gede banget. Turunin jadi 2 atau sekaligus langsung ke 3 juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu ya. Nah itu yang kedua. Oke, yang ketiga nih, para sobat, selain full krodong, selain ganti kandang yang lebih kecil gitu ya. Yang ketiga ini sesekali lah kita kasih kebebasan untuk burung cuca hijau kita, yaitu kita umbar gitu. Walaupun nggak sampai full setiap hari gitu ya, tapi minimal seminggu 2 kali, seminggu sekali lah paling kita umbar gitu. Kalau memang nggak punya kandang umbaran nih para sobat di rumah, yuk jalan pinjem ke temannya yang punya umbaran di mana gitu, numpang umbar di situ ya nggak masalah. Jadi tolong diumbar seperti itu ya. Itu yang ketiga, sesekali masukkan ke kandang umbaran seperti itu ya. Itu yang ketiga. Nah yang keempatnya nih para sobat, sebenarnya sih saya kurang ideal kalau cuman sangkarnya aja nih yang tadinya ukurannya besar ke kecil. Nah, ada yang kurang lah seperti itu. Makanya di sini yang keempat ini saya menyarankan coba diganti tangkringannya gitu. Mungkin tangkringannya kebesaran atau kekecilan, itu tolong dicek ya. Jadi harus ada celah dari kakinya jika mencengkram. Tangkringan itu mungkin ada celah berapa mili gitu ya. Itu jangan sampai menyentuh kuku dengan kuku yang lain seperti itu. Paham ya kira-kira para sobat ya. Jangan kandangnya aja yang diganti, coba kita tangkringannya kita ganti juga. Kita cek apakah sudah pas tangkringannya dengan burung cuca hijau yang kita punya. Apakah si cuca hijau ini nyaman di dalam kandang gitu ya. Kita perhatikan gitu. Nah, itu yang keempat para sobat. Yang kelima gitu ya. Yang kelima yaitu kalau untuk cepat atau lamanya itu tergantung para sobat di rumah ya untuk melakukan hal ini. Mungkin semuanya ada tahapnya. Nah yang ke berapa tadi para sobat ya? Yang kelima ya. Yang kelima ini adalah coba dicek birahi atau tinggi rendahnya birahinya pada burung cuca hijau yang kalian punya. Loh kok birahi bisa juga Bang, bisa bikin salto? Bisa, karena tingginya birahi akan membuat burung tidak bisa diam. Begitu ya, jadi tidak bisa diam, hiperaktif lah gitu ya. Jadi seperti orang bertingkah gitu. Jadi tolong dicek apakah birahi atau enggak gitu ya, tinggi atau rendahnya birahinya harus dicek seperti itu. Nah yang ke-6 nih para sobat, yang ke-6 adalah bagaimana kita untuk selalu mengembunkan burung cuca hijau yang suka salto kita gitu ya. Yang ke-6 ya, coba diembunkan, namun waktu saat diembunkan gitu ya, namun saat diembunkan itu langsung pindahkan ke kandang yang tadi kecil
tersebut gitu ya, yang tadinya di kandang 3 di kandang yang nomor 1 langsung masukin ke kandang yang agak lebih kecil. Karena apa? Mungkin dia akan beradaptasi di kandang yang lebih kecilnya ini, jadi dia tidak banyak juga untuk bergerak gitu ya. Itu kita main embun, habis subuh kita main embun agar bagus, dan untuk menyegarkan, menstabilkan birahinya juga ya. Kita itu nyambungnya ke yang ke 5. Nah, yang ke 7 para sobat. Yang ketujuh ini sebenarnya harus benar-benar diperhatikan dalam cara pemasangannya ya. Karena yang ketujuh ini pasang pengikat karet di atap sangkar. Dalam arti di atap sangkar itu diikat di jeruji ke jeruji seberangnya gitu ya. Jadi melintang di atas cuca hijau, di atas kepala cuca hijau jika cuca hijau itu nangkring di tangkringan yang atas. Jadi dia terhalang oleh karet atau tali ya. Terserah ya mau pakai tali atau karet yang kita ikatkan di atap sangkar tersebut. Jadi dia mau salto itu tidak bisa. Jadi agak ya, mungkin ini paten, kalau menurut saya paten untuk memaksa cuca hijau ini agar tidak salto gitu ya. Jadi kira-kira paham gak nih ya para sobat ya? Mungkin paham ya. Maksud saya itu adalah mengikatkan karet atau tali di jeruji ke jeruji seberangnya, yaitu tepat di atas kepala cuca hijau saat nangkring di atas tangkringan. Mau 1, mau 2 baris, mau 1 baris, itu lebih bagus saya memakainya 3 baris agar tidak bisa salto lagi ya gitu. Maksudnya udah nggak bisa bakalan salto lagi karena terhalang oleh karet ataupun tali tersebut, seperti itu. Dan itu pun otomatis mengajari cuca hijau agar berhenti dengan kelakuan saltonya tersebut para sobat. Nah, yang ke-8 para sobat, jika sudah 7 yang dilakukan, yaitu yang ke-8 adalah tinggal menjauhkan burung kesayangan kita dari burung-burung masteran atau burung yang lain ya, terutama burung lovebird. Itu adalah yang memicu salah satu cuca hijau yang bisa salto ya rata-rata dari burung lovebird tersebut gitu ya. Jadi jauhkan dari burung lovebird, kenari, atau bisa yang hyperaktif gitu ya. Yang hyperaktif tolong dijauhkan. Bahkan untuk yang ke-8 ini tolong disendirikan dulu ya gitu. Kalau menurut saya diasingkan dulu, sendirikan dulu agar lebih cepat prosesnya dalam pemulihan cara mengatasi salto pada burung cuca hijau tersebut, seperti itu. Oke, baik para sobat, kiranya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kita mau konsisten, pasti ada jalan dan pasti berhasil para sobat. Jadi semangat terus, jangan lupa usaha, berdoa gitu ya, agar burung peliharaan kita makin bagus, makin jos gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya lagi para sobat. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan tonton terus channel saya di Betawi Love Kicau. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.